Oke, dari video hands-on S25 Ultra kemarin, banyak juga yang tanya versi regulernya. Dan untung banget gue bisa dapet pinjaman HP ini. Tapi, waktu gue nggak banyak. Karena dalam 1-2 hari masih dibalikin. Jadi ini dia impresi gue pakai HP ini selama 25 jam. Dan banyak banget hal-hal menarik yang gue dapat di sini. Let's go! Oke guys, kita mau ambil S25 regulernya dulu di tempat adik gua. Halo. Dan ini dia guys, HP-nya S25 reguler yang warna navy ya dia ya. Ini pinjaman udah dibuka. Yang pasti kita lihat ada apa aja isinya. HP-nya. Terus ya layaknya HP Samsung biasa, nggak ada chargeran. Di dalam kita lihat ada apa? Kabel, buku petunjuk, sama SIM ejector. Dah, ini aja. Oke guys, tadi baru aja setup HP dan update dulu. Sekarang jam 9:46, baterai ada di 70% ya. Kita tes kamera low light dulu sama bandingin S25 Ultra. Oke, karena waktu nggak banyak, langsung kita gas tes low light yang gue bandingin sama S25 Ultra ya. Buat tahu sebeda apa sih kameranya, terutama kalau udah gelap gini. Dan hasilnya, untuk video selfie mirip-mirip aja. Sama juga dengan lensa belakang wide-nya yang agak susah dibedain. Paling yang lebih kelihatan itu ada di ultra wide ya, yang sebenarnya kalau dilihat sekilas juga mirip. Saat ada cahaya gini juga sama. Tapi kalau diperhatiin, detail gambar misalnya garis-garis jalanannya lebih jelas. Kalau buat foto cenderung mirip ya di semua lensa, mau selfie ataupun kamera belakang. Bahkan untuk ultra wide kalau gua zoom lagi hasilnya juga mirip. Cuma beda cerita buat zoom ya, yang nanti bakal kita tes besok. Udah mau balik kemalaman. Oke guys, segitu ya, kita pulang dulu. Oke guys, sekarang kita mau balik tes Google Maps-nya dan update dulu. Sekarang jam 10.06. Betul guys, gelap nih. Betul guys, footage yang kalian lihat ini selain gue shoot dari S25 regular, gue bakal shoot di S25 Ultra ya, kayak yang sekarang kalian lagi lihat nih. Jadi hitung-hitung spoiler dikit. Oke guys, sekarang kita mau tes satu fitur yang namanya audio eraser. Seperti yang kalian tahu dari suara yang berisik. Nah nih gue coba buka jendela, sekarang pasti jadi berisik banget. Plus gue mau gedein, ada musik juga di sini. Nah jadi berisik banget kan ya suara gue gimana guys. Dan gue ini shootnya dari S25 Ultra ya. Nanti gue bakal pindahin filenya ke S25 regular. Kalian bisa denger ada suara motor kayak gitu. Oke guys, jadi kita udah nyampe dan baterai ada di 60% ya, berkurang sekitar 6%. Dan kita pakai sekitar hampir sejam ya. Oke guys, kita tes Antutu dulu yuk. Dan ternyata skornya nggak jauh beda ya, selisih sekitar 70 ribuan aja dari S25 Ultra. Menarik nih. Oke, habis itu gue sosmedan bentar dan dengerin YouTube lagu pengantar tidur yang bikin gue makin semangat kerjanya. Total gue nonton YouTube sekitar 62 menit dan baterai berkurang 6%. Dan supaya besok nggak pusing cari chargeran, gue nge-charge dulu sekitar 45 menit pakai chargeran ini. Dan baterai nambah 53% dari terakhir 42 ke 95. Habis itu gue nggak sentuh-sentuh lagi dan selama 6,5 jam idle ya tanpa wifi. Dan baterai berkurang 4% yang menurut gue masih cukup wajar sih. Selamat pagi guys, good morning bocil. Good morning. Jadi tadi gue sempat cek HP-nya, bangun-bangun ada di 91% ya. Jadi kurang lebih tadi sempat idle 6-7 jam, berkurang 4% doang dan maksud oke sih. Oh ya, gue jadi baru inget audio eraser yang kemarin belum sempat ditransfer. Jadi gue transfer datanya dulu dari S25 Ultra ini, pindahin, habis itu gue tebelin suara gue dan yang lain-lainnya gue nolin nih. Dan hasilnya nanti gue bakal pindahin filenya ke S25 regular. Kalian bisa denger ada suara motor kayak gitu. Nanti gue bakal pindahin filenya ke S25 regular.
Kalian bisa denger ada suara motor kayak gitu, ntar suara gua di fullin 100% dan suara noise kayak lagu dan lainnya gua bakal kosongin. Dan hasilnya gimana? Habis itu gue intip ada apa di morning brief dan gak terlalu banyak info yang dikasih. Nanti bakal gue bahas ini sekarang di video S25 Ultranya ya, beserta unek-unek gue sama fitur barunya. Jadi mau kemana kita, Mak? Ke Aloha. Ngapain di sana? Ngapain, Vi? Ngapain, Vi? Kita tanya di sini aja. Ada apa di Aloha Pantai Indah Kapuk? Menawarkan berbagai macam aktivitas dan fasilitas yang menarik bagi pengunjung dari segala usia. Berikut adalah beberapa hal yang bisa Anda temukan di sana. Kasih rekomendasi kuliner di sana dong. Berikut adalah beberapa rekomendasi kuliner di Aloha Pantai Indah Kapuk. Hot Licks Aloha, PIK 2 restoran dengan suasana. Berapa lama yang dibutuhkan untuk pergi ke Aloha Peak 2? Ya sayangnya nggak bisa guys, tapi gue nggak nyerah. Gue coba lagi tapi kali ini pakai bahasa Inggris. Dan ternyata bisa loh, dikasih tahu lama perjalanannya. Oke guys, kita update dulu. Sekarang jam 11:39, baterai ada di 71%. Oke guys, jadi impresi gue sama HP ini nggak jauh beda banget ya sama seri pendahulunya S24 regular. Cuman ini lebih kamera ringnya ditebelin aja. Selebihnya mirip HP Boxy yang punya ukuran sangat pas buat digenggam ya. Dipakai buat navigasi satu tangan enak banget. Buat warna khususnya untuk yang navy ini jujur bukan selera gue sih karena gelap-gelap gitu. Tapi kalau gue lirik yang icy blue atau yang mint itu baru gue demen sih karena lebih cerah aja. Tapi ya ini selera masing-masing sih. Cuma overall gue suka sih, ini HP bener-bener cakep. Terutama bagian layarnya dengan bezel yang tipis plus simetris juga. Ya walaupun gak dapet screen protector bawaan ya, ini tipikal HP-HP US tuh kayak iPhone ataupun Google Pixel gak dapat. Lain cerita sama HP-HP Cina yang cukup dermawan udah dipasangin screen protectornya. Paling satu sih harapan gua ya, Bisa kali fitur anti-reflektifnya diturunin dari versi Ultra ke regular ini. Karena kalian bisa lihat pantulan cahayanya di layar itu jadi minim banget di versi Ultra. Dan gue demen sih. Coba aja semua HP punya fitur ini sih, keren. Oke guys, akhirnya kita nyampe juga di Aloha. Lihat nih, gua langsung flip aja kameranya. Ini dia Aloha. Sama kayak low light, kualitas kamera daylight antara S25 regular dengan versi ultranya mirip-mirip aja sih kalau gue bilang. Kayak kalian bisa lihat sekarang buat video wide. Terus untuk ultra wide juga mirip. Selfie pun gue juga cukup susah buat dapat perbedaannya. Kecuali kalau udah ngomongin zoom jauh. Contohnya zoom 10 kali ini terlihat gambar di versi ultranya masih tajam banget. Mulai dari pohon, tulisan Nyonya Tan, sampai atap jerami. Oh ya, buat zoom mentoknya sendiri S25 regular bisa sampai 12 kali, sedangkan ultranya 20. Untuk foto juga sama ya, ultra version jelas lebih baik karena ketambahan lensa periskop yang bisa mentok zoom sampai 100 kali, sedangkan yang regular 30 aja. Hasilnya terlihat jelas, sesama 30 kali gambar di ultra masih jauh lebih baik. Selain zoom, untuk foto kayak selfie, ultra wide, wide, bahkan zoom 3 kalinya pun mirip-mirip untuk kedua HP ini. Gitu guys, kalau kalian suka sama konsep review yang langsung dicoba dalam keseharian gini, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya, dan subscribe juga buat yang belum, oke? Thank you. Lumayan panas guys, habis pakai kamera ini dan tarik juga. Dan update dulu, sekarang baterai ada di 53%, jam 2.04 ya. Betul guys, kalau kalian lagi iseng, sesekali boleh deh cobain fitur AI Select yang ada di sidebar ini nih. Fungsi-fungsi yang keluar di sini cukup fleksibel ya, tergantung apa yang kita select. Misalnya kalau isi tulisannya semua, dia bakal kasih pilihan Writing Assist, yang seperti kalian tahu bisa ringkasin tulisan, bikin kata-katanya lebih profesional dan lainnya. Tapi kalau misalnya gambar atau video, ada pilihan Drawing Assist sampai bikin GIF yang jadi gampang banget, maksimal 15 detik tuh. Kalau buat Drawing Assist ada satu fitur spesial, yaitu kita bisa generate gambar yang pakai inputan teks. Misalnya gue ketik head and glasses, nanti orangnya bakal ke-generate pakai topi sama kacamata. Yang mana kalau gue generate dari galeri, nggak ada pilihan teks itu tuh. Oke guys, kita mau syuting dulu.
Selain bisa pindah lensa depan belakang saat recording tadi, yang gue demen dari kamera HP ini adalah adanya autofocus di selfie. Bikin shootnya lebih dinamis aja, bisa fokus ke objek depan kita yang bikin ngeblur background, atau fokus ke kita sendiri. Bakal cocok buat content creator juga nih. Wah, gue baru lihat saus ini nih. Kira-kira ada mengandung bahan berbahaya nggak ya? Apakah ada bahan berbahaya dari saus ini? Intinya nggak ada bahan yang berbahaya, tapi kalau emang komposisinya berlebih bisa mengkhawatirkan katanya. Gila, lumayan banyak belajar dari si Gemini. Smile. Oke guys, udah mau balik dan update dulu. Sekarang udah mau jam 4, baterai ada di 40% ya. Wah, SOT-nya dapat berapa nih? Kita masih punya berapa jam lagi ya? BTW gue kira video lognya cuma ada di varian ultranya ya, ternyata yang regular ini juga ada sih. Mantap. Oke guys, kalau buat spesifikasi gue bikin simple aja ya, karena untuk detailnya kalian langsung lihat aja di layar. Jadi yang pengen gue ingetin lagi di sini adalah untuk peningkatannya yang lebih berasa itu ada di chipset ya. Yang mana sebelumnya Exynos 2400 sekarang pakai chipset Snapdragon terbaik saat ini, Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy. Jadi khusus nih dibikin buat si Samsung S25 series ini. Terus dia juga berfabrikasi 3 nanometer yang skor Antutunya karena udah lihat tuh tadi malam. Kalau secara kamera hardware sih mirip ya, cuman perlu diingat karena chipsetnya tadi meningkat, pasti secara pemrosesan gambar juga ada peningkatan. Selebihnya sama aja, layar 6,2 inch, baterai 4000 mAh, tuh support charging 25 watt. Ini kan lagu Pipi nih. Tahu nggak ini lagu siapa? Judulnya apa? Nih, Koko kasih tahu ya. Pakai yang namanya tuh, judulnya Peppa Pig Summer Love Musicals. Bener nggak? Macet, oh macet Jakarta. Loh, apa dah? Bakar. Dan sekarang kayaknya kondisi lebih ekstrim buat coba audio erasernya guys. Sekarang gue mau kasih tahu kalau kalian lihat kenapa kamera layoutnya berubah, terus habis itu quick panelnya juga beda, dan ada pulau dinamis di home screen dan lock screen. Itu semua adalah bagian dari One UI 7 ya. Dan impresi gue sejauh ini cukup positif sih di UI barunya Samsung ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang menarik dan beberapa fitur juga yang perlu diimprove sama Samsung nih. Terus kalian tonton video ini ya, di sana gue bahas detail banget. BTW guys, buat kalian yang kepo, case yang gue pakai di S25 Ultra ini, dia itu dari UAG ya, namanya itu Civilian. Dan ini adalah case yang sama yang gue pakai di iPhone 16 Pro Max 2. Yang gue demen itu selain modelnya keren, terus perlindungannya juga oke. Dia itu juga support MagSafe ya, yang mana kalau gue tempelin ke tripod itu gampang banget, tinggal tempel copot. Habis itu gue juga ada dikirimin model lain warna kuning ini, dan kalau mau yang clear ada dari ZEC juga. Buat detailnya nanti gue cantumin produknya di video, oke? Habis itu gue sempat antri pulang ade, ngaso-ngaso dulu bentar di sana, dan akhirnya sampai rumah di jam 10 dan baterai sekarang ada di 5%. Buat SOT-nya sendiri dapat di 6 jam 16 menit ya. Tapi kalau gue perhatiin, yang pas jalanin YouTube di tengah malam tadi itu masuk di sini ya. Jadi sebenarnya total SOT-nya itu ada di sekitar 5 jaman aja. Cuma perlu diingat, kita juga mulainya dari 91%. Jadi kurang lebih SOT-nya juga ada di 6 jaman. Yang mana itu udah termasuk baik buat ukuran HP compact dengan baterai 4000 mAh. Oke, next kita tes charging lagi, tapi kali ini mulai dari 4%-an di jam 10:06. 15 menit kemudian baterai nambah 29%. Habis itu di jam 10.51 udah di 79%, sampai akhirnya ke 99 sekitar 1 jam 15 menit. Perkiraan ini nggak jauh beda dari estimasi charging awal tadi ya, yang bilang 1 jam 17 menit. Beda 1-2 menit aja dari perkiraan.
Oke, untuk varian HP ini dia ada dua ya, 12 plus 256 seharga 15 juta dan 12 plus 512 ada di 17 juta tuh. Udah nggak ada RAM 8GB, upgrade ke 12 semua. Yang mana ini bisa dibilang peningkatan juga sih, yang belum sempat gue bahas di bagian spesifikasi tadi. Dan kalau dibandingin tahun lalu, dia lebih mahal 1 juta tuh. Jujur, keluarin duit 15 juta buat storage 256, gue nggak rela sih. Cuman kalau kalian bisa kejar promo double storage-nya, yang mana 15 juta dapat 512, itu lebih mending banget. Beserta promo lainnya kalian bisa lihat di sini. Terus kalau posisinya kalian punya S24 regular, haruskah upgrade ke HP ini? Gue bilang sih kalau S24 kalian nggak ada masalah ya stay aja. HP ini lebih cocok buat upgrade kalau kalian ada di S23 atau S22 ke belakang. Atau buat kalian yang bosen sama HP gede dan pengen rasain kenikmatan salah satu HP compact terbaik saat ini, bisa lirik dah. Punya desain cakep, UI yang matang, fitur AI berlimpah, performance buas, baterai awet, dan lain-lain sebagainya.